Dalam sekejap, udara terbelah. Energi itu hampir menghantam tubuh Gustav. Namun Gustav hanya mendengus pelan dan balik menghantam dengan satu pukulan. Pukulan itu tampak biasa saja, namun mengandung kekuatan tubuh murni dan kekuatan naga darah yang sangat besar. Aura membunuh mengelilingi lengannya, seolah-olah pancaran merah menyala meledak bersamaan. Saat kekuatan itu menyapu udara dan melihat semburan merah yang menyeret gelombang energi di sekitarnya, lelaki tua yang menyerang tadi akhirnya menyadari sesuatu yang tidak beres dan berkata, "Orang ini seorang praktisi tubuh sejati." Praktisi tubuh bukan hal langka di kota Linhai. Bahkan rumah lelang di sana kerap menjual metode latihan tubuh, sehingga jumlah praktisi tubuh memang banyak. Namun dia belum pernah melihat kekuatan selevel ini. Kecuali segelintir orang tertentu. Dalam lamunannya itu, pukulan Gustav sudah bersentuhan dengan semburan energi putih. Seketika semburan itu hancur karena tidak sanggup menahan pukulan Gustav. Pukulan Gustav pun menghantam tepat di tubuh si lelaki tua. Si lelaki tua itu sama sekali tidak menyangka. Ingin bereaksi pun sudah terlambat. Akhirnya seluruh tubuhnya terpental. Di udara dia bahkan memuntahkan darah. Keadaannya sangat menyedihkan dan kacau. Si Tu Feng melihat semuanya dan sempat terdiam. Tapi mana mungkin dia membiarkan anak buahnya terlihat seburuk itu. Dia pun meraung marah. "Dasar sampah kalian semua. Satu orang selevel itu saja tidak bisa kalian kalahkan. Kalian berlima, hajar dia sekarang juga." Satu lelaki tua yang terluka dan 5 orang lainnya akhirnya sadar akan keseriusan situasi ini. Mereka serempak menyerbu ke arah Gustav. Saat itu juga pukulan demi pukulan memenuhi langit dan aura spiritual di sekitar berubah menjadi dingin dan membunuh. Namun, apa gunanya aura pembunuh? Gustav menerobos masuk ke dalam kerumunan. Dari antara alisnya muncul seberkas api. Api itu seperti membakar seluruh tempat dan dalam sekejap melahap ke-5 orang itu. Api abadi semakin membesar. Kekuatannya membakar segalanya tanpa ampun. Di hadapan kekuatan absolut, mereka pun langsung tertekan habis-habisan. Sementara Gustav, di tengah-tengah kobaran api, dia bergerak seperti bulldozer yang hidup, yang menghancurkan dan menerobos secara langsung. Setiap tempat yang dilaluinya kacau balau. Saat Gustav keluar dari wilayah api, hanya terdengar erangan kesakitan dari dalam sana. Ada yang langsung terbakar hidup-hidup oleh api abadi dan tewas seketika. Ada pula yang panik dan berlari ke arah laut. Mereka ingin memanfaatkan air laut untuk memadamkan api di tubuh mereka. Tapi mereka tidak tahu, api yang membakar itu adalah api abadi. Sekali tersentuh, tidak bisa dipadamkan. Setelah beberapa saat, terdengar suara jeritan akibat rasa sakit. Akhirnya semuanya menjadi sunyi. Hanya tersisa seorang pemuda yang berdiri dengan tegak. Tatapan matanya dingin mengarah langsung ke si Tu Feng. Hanya dengan tatapan itu, si Tu Feng merasa jantungnya berdebar kencang. Punggungnya terasa dingin. Dia mencoba sekuat tenaga menerobos keluar dari ancaman pedang Ye Ling Tian, tetapi sama sekali tidak ada gunanya. Dia bergumam di dalam hatinya, "Bukankah kabarnya kekuatan mereka hanya selevel semut? Tapi apa-apaan ini? Sama sekali tidak sesuai dengan rumor." Gustav melangkah perlahan-lahan menuju si Tu Feng. Setiap langkahnya penuh dengan tekanan yang sangat kuat. Leher si Tu Feng bahkan mulai meneteskan setetes darah merah segar. Dia menatap tajam ke arah Gustav dan berkata, Kau mau apa? Aku adalah orang dari keluarga situ. Kalau kau membunuhku, jangan harap kau bisa keluar dari kota Linhai." Begitu selesai bicara, dia seperti teringat sesuatu. Dengan tatapan seperti melihat penyelamat, dia segera memandang ke arah Xiang Yingji dan berseru, "Xiang Yingji, kenapa kau hanya berdiri saja? Sebagai anggota biro hukuman, kenapa kau tidak segera menangkap bocah ini?" Xiang Yingji mengernyitkan dahinya. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Gustav. Dia mulai merasakan kalau pemuda ini tidak bisa dilihat sebelah mata.
Kekuatan yang dimiliki oleh pemuda ini sangatlah luar biasa. Terlebih lagi, pemuda ini bahkan bisa mengendalikan api yang mengerikan itu. Sepertinya Gustav adalah pengguna elemen api. Tentu saja Xiang Yingji tidak pernah mengira kalau Gustav adalah Aldren Ye, karena hanya dengan satu jenis api dan kekuatan seperti ini menurutnya sangat tidak sepadan dengan Aldren Ye. Lalu dia menoleh ke Si Tu Feng dan tersenyum tipis penuh sindiran. Bukankah tadi tuan muda situ mengatakan kalau aku tidak boleh ikut campur? Aku cuma menurutinya. Benar begitu kan, tuan muda situ? Nada bicaranya penuh ejekan. Si Tu Feng hampir muntah darah saking marahnya, tapi kondisi saat ini membuatnya harus menelan harga diri. Dia pun berkata dengan nada yang sangat terpaksa, "Xiang Yingji, aku mundur dari menangkap Gustav. Tolong, kau turun tangan dan kalahkan dia." Kalimat itu penuh rasa tertekan dan malu. Gustav tidak suka hal yang berlarut-larut. Dia langsung memberi perintah, "Ling Tian, bunuh dia." Ye Ling Tian mengangguk patuh, "Siap, Tuan Istana." Beberapa kata sederhana itu membuat Si Tu Feng ketakutan setengah mati. Dia langsung berseru kepada Xiang Yingji, "Xiang Yingji, aku mohon, selamatkan aku. Asal kau turun tangan, keluarga situ tidak akan lagi rebutan jatah peringkat denganmu." Xiang Yingji tersenyum menyeringai. "Karena kau memohon begitu, aku jadi tidak tega membiarkanmu mati begitu saja." Lalu dia pun mulai bergerak. Di dalam daftar Cakrawala, satu peringkat saja bisa menjadi perbedaan yang luar biasa besar. Ini bukan soal tingkat kultivasi, tapi soal kekuatan bertarung yang sejati. Dalam sekejap mata, Xiang Yingji sudah muncul di depan Ye Ling Tian. Kelima jarinya langsung mencengkram pedang Ye Ling Tian. Raut wajah Ye Ling Tian langsung berubah menjadi serius. Kekuatan dari alam Raja Void dan darah sisa di tubuhnya langsung meledak. Tanah terbelah dan gelombang energi menyebar hebat. Ye Ling Tian mengira dia bisa lepas dari cengkraman, tapi ternyata pedangnya seperti dilas mati. Xiang Yingji tersenyum pelan. "Kalau aku Xiang Yingji ingin menghancurkan sesuatu, maka sesuatu itu tidak layak untuk tetap ada, termasuk manusia." Begitu kata itu terucap, terdengar suara krek dan pedang Ye Ling Tian langsung retak dan hancur. Pada saat yang sama, kekuatan fisik yang mengamuk langsung menghantam ke arah Ye Ling Tian. Ye Ling Tian hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Dua kekuatan pun bertabrakan keras dan Ye Ling Tian terlempar mundur hingga lebih dari 10 langkah. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Saat dia hampir terjatuh ke laut, sebuah tangan ramping menekan bahunya. Itu adalah tangan Gustav. Ye Ling Tian berkata dengan nada menyesal, "Tuan Istana, aku tidak berguna." Gustav menepuk bahu Ye Ling Tian dan menenangkannya. "Kau sudah sangat baik. Kau hanya belum terbiasa dengan kekuatan itu. Saat sudah menyatu sepenuhnya, kekuatanmu akan jauh lebih besar. Dan wajar saja kalau kau kalah dari orang ini." Tatapan dingin Gustav tertuju pada Xiang Yingji. Aura tubuh Xiang Yingji memancarkan kekuatan fisik yang sangat kuat, bahkan mengandung rasa permusuhan dan kewaspadaan. Orang ini, seluruh kekuatannya murni berasal dari tubuh fisiknya. Dengan kondisi Ye Ling Tian sekarang, mustahil Ye Ling Tian bisa menang melawannya. Xiang Yingji memutar lehernya lalu menatap Gustav dengan tatapan mengejek. "Gustav, sebelumnya ada si orang tua itu yang melindungimu. Hari ini, apa lagi yang bisa kau andalkan? Kau sudah menyinggung keluarga Mo. Bahkan, kalaupun orang tua itu berdiri di sini, dia tetap tidak berhak melindungimu. Yang mengejutkanku ternyata kau juga seorang kultivator tubuh. Dan sepertinya sudah di tahap konsolidasi kedua. Bagi orang biasa itu sudah bisa disebut kuat. Tapi sayangnya lawanmu adalah aku. Aku berada di puncak tahap badai tubuh. Bahkan tinggal setengah langkah lagi menuju tahap Ki padat. Hari ini akan kutunjukkan apa itu keputusasaan." Begitu kata-katanya selesai, Xiang Yingji melangkah maju 3 kali. Pada langkah ketiga dia langsung melompat ke udara. Lompatannya setinggi belasan meter. Lalu satu pukulan diarahkan ke bawah sambil dia berseru, "Aku akan membuatmu mengerti."
Semua ini seperti semut mengguncang pohon besar. Kau mau menantangku? Levelmu masih jauh dariku. Hancurlah!" Dari langit kekuatan fisik Xiang Yingji dilepaskan. Terlalu mengerikan dan buas. Tinju itu bahkan memancarkan aliran energi berwarna biru muda. Aliran itu seperti merobek udara dan ruang, lalu langsung menghantam Gustav. Cahaya biru menyebar, seluruh tepi pantai seperti berubah menjadi lautan luas dan gelombang raksasa mengarah langsung ke Gustav. Terdengar dentuman keras yang mengguncang langit dan bumi. Tatapan Gustav tetap teguh. Dia langsung melepaskan kekuatan fisiknya dan api abadi membungkus tinjunya. Bersamaan dengan itu, dia mengaktifkan kekuatan naga darah dan melancarkan pukulan balik. Pertarungan tinju pun terjadi dalam sekejap. Air laut di belakang langsung bergejolak, menimbulkan gelombang setinggi puluhan meter. Ledakan energi dahsyat meledak di udara. Satu pukulan ini mengguncang dunia. Dari kejauhan, Si Tu Feng menarik napas lega. Di matanya, Gustav pasti mati kali ini. Meskipun dia tidak suka pada Xiang Yingji, tapi kekuatan Xiang Yingji memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan dirinya saja tidak bisa menandingi, apalagi orang lain. Namun pukulan itu ternyata tidak memisahkan mereka, bahkan tidak melukai Gustav. Gustav masih terus bertahan. Si Tu Feng berteriak kaget. Bagaimana mungkin? Satu pukulan itu dan bocah itu masih hidup. Dia bahkan bisa menahan langsung pukulan itu. Para ahli dari Biro Hukuman dan orang-orang yang menonton dari kejauhan langsung menarik napas dalam-dalam. Di seluruh kota Linhai, pemuda yang bisa menahan satu pukulan Xiang Yingji jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Tapi mana mungkin Gustav adalah salah satunya. Saat ini udara seperti dipenuhi dua kekuatan yang bersaing. Seperti seekor singa dan naga yang saling membelit. Tidak ada yang bisa menaklukkan satu sama lain. Di dalam hati Xiang Yingji, ombak ketakutan mulai bergulung. Dia bisa merasakan kekuatan Gustav setara dengannya. Padahal dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi kenapa semut ini bisa menandingi 70% kekuatan itu? Dia tidak bisa menerimanya. Tanpa ragu sedikit pun, Xiang Yingji meraung keras. Kekuatannya meledak seperti seekor binatang buas zaman purba yang hendak menelan Gustav. Tatapan Gustav pun berubah menjadi dingin. Seluruh kekuatan dari dantiannya mengalir ke lengannya. Dia sama sekali tidak gentar. Namun pada akhirnya dalam hal kekuatan fisik, dia masih kalah jauh dari Xiang Yingji. Seteguk darah segar keluar dari mulut Gustav dan tubuhnya terhuyung mundur 3 langkah. Namun Xiang Yingji juga tidak dalam kondisi baik. Darah mengalir dari sudut bibirnya dan dia pun mundur 2 langkah. Pakaian di tubuhnya sudah hancur, memperlihatkan otot-otot seperti batu karang. Tatapannya sangat serius. Dia bisa merasakan kalau organ dalam tubuhnya terguncang hebat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Anak muda ini, siapa dia sebenarnya? Bagaimana mungkin tubuh di tahap kondensasi tulang bisa melawan tubuh di tahap badai tubuh? Satu kali benturan, hanya satu kali benturan. Namun Gustav bukan hanya tidak mati, tapi malah membuat Xiang Yingji juga terluka. Ini adalah penghinaan bagi Xiang Yingji. Tatapan Xiang Yingji dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia tahu Gustav sudah terluka dan ini adalah kesempatan terbaik untuknya. Dia berkata, "Bocah tengik, kau memang hebat, tapi kau tidak akan bisa menahan pukulanku yang berikutnya." Begitu kata-katanya selesai, aura membunuh Xiang Yingji membubung ke langit dan cahaya bintang mengalir di sekitar tinjunya. Seperti seekor binatang buas, dia siap menghancurkan galaksi dan menerjang ke arah Gustav. Pukulan ini mengandung kekuatan penuh 100%. Meskipun kekuatan tubuh Gustav mengejutkannya, tapi mustahil Gustav bisa menahan pukulan ini. Untuk berjaga-jaga, Xiang Yingji bahkan memaksa keluar setetes darah esensi, lalu membakarnya untuk membuat auranya menjadi semakin menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun ada seseorang yang membuatnya terdesak sampai sejauh ini. Wajahnya berubah menyeramkan, seperti binatang buas haus darah.
Sementara itu Gustav bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya mulai bergejolak. Lengan yang digunakannya untuk memukul tadi bahkan mulai mati rasa. Kalau dia menggunakan kekuatan fisiknya lagi, dia pasti akan dirugikan. Tatapannya pun tertuju pada tombak pembunuh 9 langit yang tertancap di makam reinkarnasi. Ini adalah saat yang tepat. Dia ingin mencoba menggabungkan tombak itu dengan teknik tombak 3 serangan pemecah langit. Meskipun belum tahu hasilnya akan seperti apa, tapi dia yakin kalau itu pasti cukup untuk menghancurkan tubuh Xiang Yingji. Gustav melangkah maju tanpa ragu. Baru saja dia hendak mengeluarkan tombak pembunuh 9 langit, tiba-tiba sebuah suara dingin dan jernih menggema ke seluruh tempat. "Berhenti!" Kemudian sosok seorang gadis perlahan turun dari langit dan berdiri di hadapan Gustav. Aroma harum lembut menyebar. Aroma tubuh alami seorang gadis muda, siluetnya ramping dan anggun, dengan pinggang ramping dan lekuk tubuh yang sangat proporsional. Gadis itu mengenakan gaun panjang, aura keilahiannya luar biasa. Dia adalah Mo Ning. Kemunculan Mo Ning langsung menghilangkan semua aura pembunuh di udara. Mo Ning mengangkat jari lentiknya dan sebuah perisai bundar berwarna emas muncul di depannya. Di permukaannya huruf-huruf kuno terus berputar. Pukulan Xiang Yingji menghantam perisai emas itu. Namun bukan hanya tidak menghancurkannya, perisai emas itu malah memantulkan kekuatan balik dan langsung menghantam Xiang Yingji sendiri. Xiang Yingji sama sekali tidak menyangka kalau Mo Ning akan tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Gustav. Kekuatan besar itu sudah tidak bisa dihentikan lagi dan langsung menembus tubuhnya. Darahnya menyembur keluar. Tubuhnya menjadi sangat lemah. Dia hampir saja jatuh ke tanah. Pada saat krusial, dia menarik pedang lebar di pinggangnya dan menancapkannya ke tanah. Api menyala hebat, sebuah bekas pedang yang dalam tercipta, dan dia hanya bisa bertahan dengan susah payah. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu tiba-tiba berteriak, "Itu adalah pembalikan Qian Kun milik keluarga Mo. Ternyata Nona Mo menggunakan teknik pembalikan Qian Kun. Tapi, bukankah perintah penangkapan terhadap Gustav justru datang dari keluarga Mo? Kenapa Nona Mo malah menyelamatkannya? Padahal jelas-jelas Gustav tidak akan bisa menahan pukulan Xiang Yingji." Kerumunan orang terkejut luar biasa. Bahkan ekspresi Si Tu Feng pun berubah total. Dia benar-benar tidak mengerti maksud dari Mo Ning. Tapi meskipun tidak memahami, Si Tu Feng tetap bergegas menghampiri Mo Ning dengan senyum menjilat di sudut bibirnya. Keluarga Mo memiliki 2 sosok muda yang merupakan harapan besar keluarga. Satu orang adalah jenius mutlak dalam seni pemurnian tubuh. Inilah yang menjadi alasan kenapa semua orang mencari tombak keluarga Ye. Yang satunya lagi adalah adiknya, Mo Ning, seorang gadis yang dalam pandangan semua kultivator dan praktisi seni tubuh di kota Linhai tidak bisa disentuh. Hanya bisa dipandang dari jauh, tidak bisa dinodai. Si Tu Feng tiba di depan Mo Ning, lalu tersenyum dan berkata, "Nona Mo, 6 bulan lalu di Gunung Yun kita berpisah. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Aku adalah..." Namun sebelum kata-katanya selesai, suara dingin dan tidak berperasaan Mo Ning pun terdengar. "Pergi." Udara seketika membeku. Wajah Si Tu Feng menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Mo Ning memperlakukannya di depan banyak orang seperti itu. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak punya hak untuk memilih. Dia hanya bisa tersenyum kaku dan berkata, "Baiklah." Lalu dengan patuh dia pergi menjauh. Di kejauhan, Xiang Yingji yang terluka sudah berdiri kembali. Tatapannya tidak lepas dari Gustav. Dalam pikirannya semua ini adalah salah Gustav. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, Xiang Yingji tetap bertanya, "Nona Mo, kenapa kau melukaiku? Bukankah Gustav ini adalah orang yang diminta oleh keluarga Mo untuk kutangkap? Lagi pula dia bahkan sudah menghinamu." Wajah Mo Ning tetap tenang. Jemari rampingnya merapikan rambutnya ke belakang telinga, lalu menatap Xiang Yingji dari atas dan berkata, "Dia memang sudah menyinggungku, maka dia harus ditangani olehku sendiri. Aku tidak ingin memakai tangan orang lain. Dan satu hal lagi,
Mulai hari ini nyawa Gustaf adalah milikku. Tubuhnya pun milikku. Hanya aku yang boleh membunuhnya. Kalau ada yang berani menyentuhnya, maka keluargamu akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencabut akarmu dan seluruh kekuatan di belakangmu sampai tuntas. Satu hal lagi, aku memintamu untuk menangkapnya, bukan membunuhnya." Suara dingin itu bergema. Tidak ada sedikit pun keraguan. Semua orang yang hadir langsung menghirup napas dingin. Tidak ada yang menyangka Nona Mo benar-benar ingin melindungi Gustaf, dan di depan umum pula. Mulai saat itu, nyawa Gustaf milik Mo Ning. Setidaknya di kota Linhai, tidak seorang pun bisa menyentuh Gustaf, dan tidak ada yang layak menyentuhnya. Tapi, kenapa bisa begitu? Orang rendahan seperti ini bukan hanya diundang ke kedai teh oleh Mo Ning, tapi juga membatalkan janji secara sepihak dan sekarang justru menjadi orang yang dilindungi oleh Mo Ning. Jangan-jangan Nona Mo jatuh cinta pada wajah tampan si bocah ini.